tadi fikihnya mengenai sholat, masih mengenai sholat, yaitu hukum fikihnya sholat. Duduk, karena kita simak paparan daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas tawwabur rahim. Wa tub 'alaina rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna hubban nabiyyin wa hubbal mursalin wa amal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah sembari kita berdoa. Mudah-mudahan dengan ngaji kita yang sebentar dan sedikit, Allah ampuni dosa-dosa kita yang banyak. Dua, Allah ampuni juga dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita semua. Yang ketiga, mudah-mudahan sebab kita mengaji, Allah berikan keturunan kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Juga yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah akan segala penyakitnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa li sahibi kitab Safinatul Najah Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adana naf'a bihi wa ma'lumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada subuh kali ini saya akan bacakan kitab Safinatul Najah, kitab fikih mazhab Imam Syafi'i, pada bab di penghujung bab salat, yaitu tentang perkara-perkara yang membatalkan atau merusak salat. Wa bisanadil muttasil ila al-musannif wa al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Tabtulu batal apa as-salatu salat bi arba'a asyrata khuslatan. Batal salat sebab 14 perkara. Ada dalam istilah fikih yang disebut dengan batal, ada juga yang membedakan dengan rusak atau fasad, cacat. Ada juga yang di dalam perundang-undangan kita atau dalam kolom yang disebut dengan dibatalkan. Jadi ada batal, ada dibatalkan, ada fasad atau rusak. Ini tiga-tiganya berbeda. Antara batal dengan dibatalkan, kalau batal berarti otomatis batal. Tapi kalau dibatalkan, ada yang membatalkan atau pihak lain juga bisa membatalkan. Ini terutama nanti di dalam bab pernikahan. Jadi yang membatalkan pernikahan
kecil itu juga dapat dibatalkan, tapi dapat dibatalkan kalau walinya tidak setuju. Kalau walinya setuju, nggak jadi batal. Jadi dia nggak otomatis. Anak kita beli apa misalnya mahal, ya semacam handphone seharga 3 juta rupiah. Kita masih kecil, masih SD, kita paham dia bawa uang 3 juta rupiah, sudah beli dia. Sampai di rumah, boleh nggak kita menjual nggak jadi? Boleh. Ya itu namanya dapat dibatalkan. Tapi kalau orang tuanya setuju, handphonenya 5 juta, dia milik anak 3 juta, bagus, anak pintar. Berarti transaksinya sah dan bisa diteruskan. Jadi dapat dibatalkan kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, ya nggak batal. Itu namanya dapat dibatalkan. Ya, kalau dia nggak setuju, ya. Kalau dia setuju ya nggak jadi batal. Kalau dia nggak setuju, dapat dibatalkan. Contohnya tadi transaksi atau jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Nah, yang kita bahas di sini adalah batal. Jadi mau nggak mau, baik dia ketahui sendiri atau disuruh orang lain, kalau sholatnya tersebut terjadi 14 perkara maka batal. Yang pertama, bilhadari sebab hadas. Ini kita maklum ya, kita ketahui bersama kalau sholat kemudian kita berhadas, otomatis sholatnya batal. Wudhunya batal, otomatis sholatnya batal. Atau hadas besar, janabah, otomatis juga sholatnya batal juga. Ya. Semisal dengan buang angin, keluar sesuatu dari dua rupa, depan dan belakang, baik dia berupa benda maupun berupa sesuatu yang keluar seperti angin, atau yang kita sebut dengan bahasa kerennya adalah kentut. Tapi kalau kentut jangan ditahan-tahan, aku dalam sholat. Ya ibu-ibu, bapak-bapak kalau lagi sholat kemudian pengen kentut, jangan ditahan, kentutin aja. Nanti ibu batal, kemudian ibu wudhu lagi, balik lagi. Makruh hukumnya sholat dalam keadaan menahan kentut. Bagian juga kalau kentutnya ditahan, biasanya kalau semakin ditahan, itu kalau nanti kebablasan itu biasanya suara malah makin kenceng. Ya gara-gara ditahan, kemudian biasanya suara malah nyanyi. Gitu misalnya. Itu semua jadi tambah mengacaukan satu masjid gara-gara dia. Maka lebih baik dibatalkan dan makruh orang sholat dalam keadaan menahan kentut. Itu tidak ada. Ya. Dulu saya pernah baca di dalam kitab tafsir Jalalain dalam Asya Sawinya juga, salah satu yang diajarkan kepada Nabi Adam termasuk macam-macam jenis kentut. Itu di dalam tafsir Jalalain. Kalau kentutnya besar, nggak ada suaranya, itu namanya faswah. Kalau kentutnya kecil namanya fusayyah. Kalau kentutnya gede menggelegar itu namanya duror. Setan itu kalau berazan itu keluar duror, terkentut-kentut, itu gede itu berarti duror, kentut besar. Dalam tafsir surat Al-Baqarah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama termasuk nama-nama kentut. Ya, cuma kalau bahasa Indonesia enggak ada kentut.
Kalau bahasa ada. Jadi kita kalau bekerja paling akan bekerja betul kecil betul bawah betul bawah itu gitu ya. Tapi biasanya kalau yang nggak ada suaranya, biasanya di bawah juga ada suara biasanya. Soalnya harus ada ujungnya, ada susulannya. Itu yang bikin bau biasanya. Itulah yang kita sebut dengan jerbidin gitu ya. Bau daripada yang lain. Dan sunnahnya ketika orang batal termasuk karena kata dan sebagainya, dia keluar dari shaf jamaah, kemudian memegang hidung dengan tangan kiri, keluar dari shaf jamaah, pegang ini. Itu sunnahnya di dalam fikih. Cuma saya nggak tahu kalau di Indonesia, kalau orang Arab sana biasanya kalau memegang hidung itu sedang dimisah, keluar darah hidungnya, kemudian dipegang orang keluar sholat, itu orang menyangka dia sedang dimisah. Tapi kalau di Indonesia ada orang lagi sholat kemudian dia batalin, terus dia megang hidung, orang yang kayak dia kenapa? Kentut, wah, kentut si bapak si ibu itu megang hidung di bawahnya. Padahal dalam fikih itu sunnahnya megang hidung. Tapi di kita kalau nanti malah disangka kentut, ya nggak ada masalah. Dan ketika kita keluar dari sholat ketika batal, itu yang belakang perlu menghalau. Ya, lewat aja, depannya nggak apa-apa. Karena sunnah orang sholat berjamaah itu sangat kesatuan. Dia cuma ada di imamnya aja. Jadi yang lain itu cuma kesatuan. Apa lewat di depan orang, ya kalau dia batal. Kecuali sholat sendiri, ukuran sutrohnya, ya ukuran sutroh sebagaimana dia maksimal sujud. Sebetulnya nggak perlu pakai sutroh, sejadah itu juga udah sutroh. Nah, suka ada di masjid di depan itu kayak batu bisa, kayak kayu dia, sutroh bacaannya menghalang sholat. Salah satu sutroh sebetulnya sejadah. Sejadah itu sudah cukup dia sebagai sutroh. Dia tidak perlu pakai mantu, cukup dia. Ya. Seukuran orang sujud sampai di depannya pakai sutroh. Jadi dia keluar aja orang itu tadi tidak perlu dia pakai apa namanya pinggir. Kemudian dia berwudu, kemudian dikembalikan. Yang repot, yang batal itu imam atau khatibnya. Apalagi di masjidnya nggak ada. Oh ini ada di sampingnya dia. Biasanya kalau masuk ke masjid yang apa namanya besar itu di sampingnya ada ruang tembus. Jadi kalau imam atau khatib batal, dia tinggal pergi ke sini, kemudian ada di sana sebelah sana tempat duduknya, sehingga dia bisa balik lagi. Ya ada mihrab ada ruangannya, ada tempat duduknya. Itu kalau imamnya batal. Ya baik, kalau khatib batal, dia boleh duduk dulu, dia balik lagi. Khatib ini, mohon maaf para hadirin sidang imam rahimahullah, saya batal, tunggu sebentar, ada duduk. Enggak apa-apa, boleh dia terusin duduk, kemudian dia terusin, boleh juga khatibnya diganti. Kalau dia batal, ganti, wah saya batal, bapak ganti si khatib. Wah, jangan saya, bapak sholat ini, kalau dia saya main tunjuk-tunjukkan. Makanya biasanya ada imam mengganti di belakang. Sebab imam mengganti dan khatib mengganti juga mesti tahu fikih istikhlaf, fikih pergantian imam dan khatib. Kapan khatib batalnya? Kalau batalnya sudah selesai khutbah, tak perlu balik lagi. Udah khutbah kedua selesai, khatib baru batal. Ya udah tidak terus sholat sama orang lain, boleh kami dia tunggu lagi dia duduk juga boleh. Begitu juga kalau imam batal, menggantinya tak perlu dalam posisi imam sedang batal. Kalau imam batal lagi ruku, kemudian imamnya berubah, maka makmum yang gantinya posisinya tetap dalam keadaan berdiri maju ke depannya.
sujud, kemudian imam beribadah, ya, subhanallah batalnya. Nah, yang belakang gantiin ya, kan yang belakang lagi sujud juga kan, karena ngikut imam. Nah, dia mau gantiin berdiri dulu yang belakang, baru dia maju dalam keadaan berdiri, kemudian dia akan takbir langsung turun dalam keadaan sujud seperti semula. Jangan pula nanti dia gantiin imam, mentang-mentang imam batal lagi sujud, dia lagi sujud, kemudian dia majunya dalam keadaan sujud. Persis kayak pura-pura masih besok. Nah, ke depan, buka diri dulu, baru maju ke depan. Ya. Nanti setelah batal ada namanya fikih istifrah, bagaimana cara mengganti imam. Dan tidak perlu makmum meneruskan bacaan imam. Sekiranya imam batal ketika imam baca surah, imam lagi baca surah, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Emang dia ganti di depan. Waduh, tadi baca imam apa yang susah banget baca imam. Surat Al-Baqarah saya kata apa lagi? Ya udah makmum nggak perlu meneruskan bacaan imam, ya makmum terserah, ya bacaan makmumnya saja boleh. Ya. Ini nanti bagaimana setelah kita batal cara mengganti imam dan khatib setelah orang tersebut batal. Baik, kita kembali. Salah satu daripada yang batalnya tadi adalah orang tersebut berhadas. Termasuk hadas tadi adalah buang angin, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kemudian hilang akal seperti tidur. Tidur tidak membatalkan sholat, tapi tidur membatalkan wudu. Dan sholat harus punya wudu. Ini biasanya ibu bapak-bapak ini ahli tidur, ya, apalagi kalau lagi sholat Jumat, sedia semuanya. Ya. Pada ngangguk-ngangguk aja itu saya kira ngangguk-ngangguk paham saya coba. Ya tahunya dia ngangguk-ngangguk lagi tidur. Saya kira paham Ustaz sampai ini lagi tidur. Sebetulnya batal sholatnya, hanya saja ada pengecualian. Tidur yang sholatnya tidak batal, atau tidur yang wudunya tidak batal, yaitu orang yang tidur dalam keadaan pantatnya yang rapat. Berarti dia duduknya sila kayak bapak-bapak yang di bawah duduk sila, kan pantatnya rapat tuh. Ibu-ibu yang duduknya sila itu pantatnya rapat. Nah kalau ibu bapak tidur, wudunya tidak batal. Tergantung tidurnya. Kalau tidurnya duduk begini tidak batal. Nah ini bapak-bapak biasanya ahli nih kalau lagi Jumatan. Saya lihat orang ini pada tidur semuanya. Begitu pas saya selesai khutbah, yaitu bapak samperin saya karena Pak Ustadz kemudian khutbahnya sudah benar. Saya bilang tadi khutbah bukan. Saya khutbah tadi sudah benar. Waktu saya bapak tidur, jadi bapak kagak merasa enak, pulas. Ya, itu terjadi bapak-bapak ibu-ibu yang mana paling belakang. Ya, begitu selesai ngambil Jumat berkah, ngasih besek paling belakang. Itu baru terjadi seperti itu. Itu nggak batal, malah dia sampai udah terakhir di akhir sholat itu bapak sedikit. Udah selesai makannya, mau sholat, wudu lagi kan nggak perlu, karena tadi bapak itu tidurnya dalam keadaan pantatnya rapat. Ya. Nah mungkin tidur itu yang tetap mengadahu tempat duduknya atau pantatnya tadi tetap, maka dia tidak batal. Ya. Itu diantara yang membatalkan daripada dia berhadas kecil, ya, berhadas kecil seperti tidur keluar sesuatu dari dua lubang tadi. Begitu juga dengan hadas besar.
Wa bi wuqu'i najasati lam tulqaha min ghairi amrin. Salat juga batal sebab kejatuhan najis. Salat kena najis batal, tapi wudu kena najis tidak batal. Bapak-bapak harus wudu di rumah, pergi jalan ke masjid, di tengah jalan injek kucing, injek kan subuh-subuh mana kelar lagi injek anget-anget lagi. Dalam hatinya kayaknya saya injek kucing, tapi masih ragu tuh akhirnya kan beneran lagi ya. Kalau ragu tapi itu dicorek, coba corek iya bener anget, tapi masih ragu ya kucing aku bukan. Biasanya habis itu dia kayak cium, oh iya bener kayak kucing, udah ketahuan ini kayak kucing dari tadi. Nah itu wudhunya tidak batal, wudhunya nggak batal, cuma dia nggak bisa sholat. Kenapa dia nggak bisa sholat? Karena dia ada najisnya. Jadi kena najis, wudhu tidak batal, tapi sholat tidak boleh ada najisnya. Ya. Wudhunya juga batal, tapi kalau mau sholat tidak bisa, hilangin dulu najisnya. Ya, hilangin dulu najisnya tadi, baru dia boleh lanjut sholatnya. Ya. Nah, kalau ada orang sholat kemudian kena sesuatu yang najis, harus buru-buru dibuang. Kalau cepat dibuang, sholatnya nggak batal. Kalau bisa, misalnya ada sholat karena najis, najis apa saja orang sholat karena najis, diberakin dulu, emang bisa langsung dibuang? Nggak bisa. Apalagi kan basah, jarak nggak bisa, berarti batal. Karena dia kena najis. Wudhunya batal nggak tadi? Enggak, wudhunya nggak batal. Dia tukar bajunya, balik lagi ke masjid, langsung takbir lagi. Selama di wudhunya batal. Jadi kena najis tidak membatalkan wudhu, tapi dia membatalkan sholat. Dia membatalkan sholat. Dia buka bajunya, dia balik lagi, langsung takbir lagi. Kecuali ketika dia jatuh najis, najisnya bisa langsung dibuang. Kalau bapak pakai sorbannya kemudian diberakin kengek kurung, buang aja langsung sorbannya, selesai. Terusin sholatnya, nggak batal, karena langsung dibuang. Kalau nggak langsung dibuang, sholatnya batal. Terkena najis kecuali yang bisa langsung dibuang. Ya biasanya kayak cicak tuh, cuma kayak cicak kalau di masjid terlalu banyak dimanfaatkan najisnya, ya boleh langsung diterusin. Cuma kalau membuang najis sudah lihat-lihat juga, jangan nanti tidak tuang najis, kata Pak Ustaz. Kalau tidak tuang najis langsung dibuang, itu nggak batal sholatnya. Kemudian dia setir di sini. Begitu baru setir malah kena sebelahnya, ya, kena muka sholatnya, ya, maka dia tidak batal, sebelahnya jadi batal gara-gara dia. Ya, boleh dibuang, cuma kudu lihat situasi dan kondisi. Kalau enggak, maka dibatalkan saja sholatnya. Ya. Kena najis. Tapi kalau cepokin anak, nyepokin anak, ibu-ibu ini ada nyepokin cucu. Ya bapak-bapak dia punya anak dengan cucu, wudhunya batal bukan sebab najisnya, tapi sebab memegang kemaluan. Memegang kemaluan dengan dalam telapak tangan itu wudhunya batal. Baik yang dia pegang kemaluan sendiri maupun yang dia pegang kemaluan anaknya, anak kecil ke, laki ke, perempuan ke, tetap batal. Dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Syafi'i, megang kemaluan siapapun, kecil
istri besar, punya sendiri, punya anak laki kayak perempuan kayak sama-sama laki juga, punya anak laki yang cebokin bapaknya mau jadi bapak juga, ya, karena memegang kemaluan, bukan karena najis dicebokin, ya, bukan, ya. Kecuali bapak itu mazhabnya Hanafi. Dalam mazhab Hanafi megang kemaluan nggak batal wudhu, megang kemaluan. Ya, tapi kalau imamnya mazhabnya Hanafi dan kita lihat imamnya itu memegang kemaluan, ya kita nggak boleh ikut dia jadi makmum. Sebab menurut kita dia batal. Misalnya ada imam sebelum sholat, dia gitu mungkin kalau orang pesantren bilang agak-agak dari maksudnya. Ya, akhirnya sebelum sholat dia masuk ke dalam, sahu subuh fakir sampai dalam. Tahu subuh fakir, kain ada subuh minta maaf sholat. Imamnya pegang kemaluan batal imam. Kata imamnya nggak ada. Saya mazhabnya Hanafi, mazhab Hanafi nggak batal. Nah kita yang makmum nggak boleh jadi makmum sama dia. Ya, sebab menurut kita dia batal mazhabnya, tapi menurut dia enggak. Tadi ya. Jadi najisnya nggak batal, tapi kalau cebokin tetap batal. Batalnya karena memegang kemaluan. Begitu juga dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan kulit yang bukan mahram batal wudhunya dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya ini populer ya. Termasuk yang bukan mahram suami istri dalam mazhab Syafi'i. Bapak ibu sekalian yang pergi ke masjid cium tangan istri, cium tangan suami ibunya, ibu batal wudhunya karena cium tangan sama suaminya. Tapi mertua itu mahram, nggak batal. Cium tangan sama mertua nggak batal. Cium tangan sama anaknya atau sama istri atau suami kita batal. Ya, batal karena suami dan istri termasuk mahram. Lalu dia kan tawaf harus wudhu. Ibadah haji dan umroh yang wajib punya wudhu cuma tawaf, yang lain sunnah. Orang lagi tawaf gimana nih? Kalau batal, yang kalau di mazhab Syafi'i batal keluar setelah wudhu, nanti balik lagi terusin di mana dia batal. Batal putaran ketiga, terusin lagi dari putaran ketiga. Ya, kalau mazhab Syafi'i. Tapi jarang-jarang orang batal lagi umroh, lagi tawaf jarang-jarang. Yang perempuan itu pakaiannya juga rapat, pakaiannya rapat. Kalau ada penghalang nggak batal. Yang batal itu kalau kulit dengan kulit langsung batal. Tapi kalau penghalang nggak, saya rasa jarang-jarang itu kita batal. Kecuali bapak sama ibu tawafnya gandengan, ya tawaf romantis, ya biasa di Indonesia orang dulu dan tawaf gandengan. Ya biar bagus, biar nggak hilang gitu ya tawafnya. Boleh ya tawaf gandengan, cuma dalam mazhab Syafi'i batal sebab suami istri bersentuhan juga batal. Itu ada juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena istrinya diberi dua, yang satu namanya Hasanah, yang satu namanya Marfu'ah. Akhirnya Marfu'ah itu momen-momen abang kata dari tadi yang didoain Hasanah aja, Marfu'ah nggak didoain. Yang mana itu yang tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang Marfu'ah akhirnya pas tawaf putaran kedua diganti lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati marfu'ah. Itu saya cerita saya dalam ya itu batal dalam mazhab Syafi'i. Ya, termasuk juga tadi ya antara suami dan istri. Baik, kita kembali. Yang kedua tadi karena najis kalau nggak langsung dibuang. Yang ketiga wa isyaful awrati illam tustab halan. Kebuka auratnya lagi sholat kena angin. Tapi kalau langsung ditutup nggak batal. Oh pasang kena angin, pahanya kelihatan, langsung tutup lagi nggak batal.
Ini bukan aurat. Tapi kalau ibu sholat pakai tangan begini, bisa apa kagak? Ya kalau lagi begini bisa. Cuma kalau pas ibu lagi angkat ke tali begini, ini batal, ini aurat. Begitu. Ininya aurat. Nah, rambut tadi berarti termasuk aurat. Kaki ibu-ibu juga termasuk aurat. Ini biasanya yang sering dibuka ketika ibu-ibu lagi sholat. Kalau langsung ditutup rapi, nggak makan. Bu, rambutnya kelihatan teman. Boleh bapaknya kasih tahu. Bapak lewat ibu lagi sholat. Ketika ibu lagi sholat, rambutnya keluar dikit dari mukenanya. Bapaknya boleh kasih tahu. Mak, rambutnya keluar tuh. Ibu tinggal masukin lagi ke dalam mukenanya. Terusin sholatnya nggak batal. Atau kaki, biasanya kaki yang ibu-ibu ini dari mukenanya keluar. Bapaknya boleh kasih tahu, Mak, kakinya keluar tuh dari mukena. Ibu langsung tutup aja lagi. Saya tutup, lanjutin sholatnya. Enggak batal kalau langsung ditutup. Tapi nanti yang membatalkan sholat adalah berbicara. Yang kedua nanti ibu lagi sholat, rambutnya dibuka, kata bapaknya, Mak, tuh rambutnya dibuka kelihatan. Kata ibu, yang mana Pak? Ya batal bukan karena membuka aurat rambutnya, tapi karena ibu ngomong. Ya, masa batal karena berbicara, ya. Terbuka aurat kecuali langsung ditutup. Nah, ini yang keempatnya. Wa nutuqu biharfaini aw biharfin mufhimin amdan, sengaja berbicara. Sengaja berbicara seperti tadi itu ya. Berbicara termasuk mengeluarkan suara meskipun dari nangis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nangis enggak batal kalau enggak ada suaranya. Bisa nggak nangis dari suaranya? Bisa nangis dari suaranya. Suara batal, batal. Ya, nangis mau keluar air mata aja, tapi jangan pakai suara. Ya. Kalau nada sedih boleh, yang penting jangan suara saya kurang. Seperti Imam Masjidil Haram itu kalau lagi baca surat-surat tentang adab, itu Imam Masjidil Haram sedih. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Biasanya itu hari di mana lari seseorang dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibu bapaknya juga lari dari anak-anak. Masing-masing. Bapak, enggak ada. Ya, nama. Ya, semuanya itu saking luar biasa tanggung jawab masing-masing. Maka bapak pulang anak, suami istri juga pada masing-masing. Itu kan ayat-ayat sedih. Ya, itu boleh ada sedih, tapi tetap tidak boleh ada suara nangis. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Boleh. Tapi kalau begini gimana nih? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ini nggak boleh ada karena ada suara nangis. Gitu ya, ya. Termasuk juga ibu-ibu sunnah juga di ujung sholat itu doa. Di antara doanya yang paling makbul ketika sujud itu boleh doa, boleh semuanya. Ya, tapi doanya kalau ibu lagi sedih tetap nggak boleh nangis. Ya, itu doa itu sunnahnya memang kalau doanya nggak terlalu darurat itu tangannya segini, seperti orang takbir dalam hadis Syafi'i ini ya segini doanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah, maafiyatan dan desa segini. Tapi kalau pertamanya penting, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa tangannya segini tinggi hatta dhahar bayad katfaihi, sehingga kelihatan putih bawah ketiaknya.
Jadi bapak-bapak kudu tahu ya, kudu perasaan kalau udah ada ibu kemudian doanya begini, berarti itu perkara yang keliru. Ya. Kalau doanya udah ke atas, ya Allah Tuhanku sakit hati ya Allah, berarti itu tangan berarti itu sedikit ke atas, itu perkaranya udah gawat. Ya. Gak boleh tadi kita kembali, gak boleh berbicara ketika sholat ya, meskipun tadi dengan suara yang dihasilkan dari nangisnya boleh, sedihnya boleh, tapi suaranya tetap enggak boleh, tetap enggak boleh. Dulu ada cerita santri di masjid ketiga, karena di baru santri baru nanti belum belajar, akhirnya begitu di sholat ketiga ada imam di sana, karena masih lagi renovasi imam itu tiba tikus gede kepala kotak, akhirnya dari sebab tikus kepala kotak. Terus kata yang sampingnya, terus gak boleh ngomong, kalau ngomong sholatnya batal ya. Terus yang bagus yang sebelahnya, kata sebelahnya, alhamdulillah bagus ya kalau ngomong itu lebih batal dari ngomong juga. Ini yang keempat, wabil fakiri andan wal aqlil kathiri nasiyan. Makan orang sholat, makan minum batal, kecuali di sela-sela sholat nggak apa-apa, sela-sela sholat tarawih itu lagi nggak sholat berarti. Dulu ada yang nanya, Pak Ustaz, katanya kan sholat makan minum batal, itu kok yang tarawih pada bapak-bapaknya? Ya kan dia minumnya belum lagi sholat, udah assalamualaikum kan baru minum assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru minum itu selesai sholatnya. Bahkan masih sholat tarawih, dia enggak dimaksud sholat karena awalnya takbir ihram, akhirnya adalah salam. Jadi kalau setelah salam ya, kalau dia enggak sengaja sedikit baru nggak batal, enggak sengaja sedikit makan ada sedikit. Apa contohnya? Misalnya bapak-bapak habis makan sate, habis makan sate, habis makan tongseng Manado, kemudian ada nyelip di giginya. Begitu gak lagi sholat, enggak kedobrak itu bekas satenya. Begitu pas sholat copot itu si daging bekas satenya kecil, enggak sengaja ketelan, enggak batal ya. Tapi meskipun kecil, kalau sengaja ketelan batal juga. Meskipun kecil, kalau sengaja ketelan tetap batal. Bekas sate kanan dari ini ya, kan saya berbadir namanya batal karena dia dalamnya sengaja. Kalau nggak sengaja enggak batal ya makan. Tapi wudhunya tidak batal. Wudhu tidak batal dengan bapak ibu makan, meskipun bapak ibu makan ada 3 piring, tetap wudhunya tidak batal ya. Tapi sholatnya batal kalau makan. Yang kelima, wajah harakatin mutawaliyatin walau sahwan, 3 kali bergerak batal sholatnya. Yang berkeseterusan, ada berkeseterusannya ya, 3 kali bergerak pada anggota tubuh. 1, dari sekali 2, dia kaki lagi ada 3, batal sholatnya. Tapi kalau bapak cuma 2 kali nggak batal. 1, kemudian dia kakinya 2, enggak. Ada berapa detik lagi? Garuk lagi. Udah sekali doang. Berapa detik lagi? Garuk lagi. Meskipun sampai 100 kali tidak batal. Kalau enggak terus-terusan. Jadi bukan akumulasi, bukan. Oh tadi saya bergerak 1, udah bergerak 2, dan langsung tinggal 1 nih. Enggak. Yang disebut 3 adalah 3 berkeseterusan.
jadi kalau sebelumnya satu, diam lagi, ini lagi, diam lagi, ini lagi, diam lagi, diam lagi, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau nggak ada hadat, makruh. Kalau ada hadat, nggak apa namanya hubungan. Ya. Kalau lagi ada hadat, nggak apa-apa. Ini maksudnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. 3 kali berkeseluruhan. Kalau nggak berkeseluruhan, yang kedua, kalau anggota badan itu nggak batal, meskipun lebih dari 3. Tangan ini anggota tubuh, tangan, kaki, tangan, kaki itu anggota tubuh. Anggota dari anggota tubuh jari, mohon maaf, jari, kemudian kepala, mohon maaf, satu lagi kemaluan, sama jari kaki. Itu lebih dari 3 kali nggak batal. Maka kalau tangannya begini, garuk, pakai jari doang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak batal. Meskipun lebih dari 3 kali. Karena yang bergerak anggota dari anggota tubuh. Mata, kedip-kedip lebih dari 3 kali. Bergerak lagi dia, bergerak, tapi dia bukan anggota tubuh langsung, dia anggota dari anggota tubuh. Jadi kulit terus, nggak batal. Atau hidung kan ada yang bisa dimutar-mutarin, ujung lagi terus tidak batal. Atau mulut, medok kanan, medok kiri, ada 3 kali, nggak batal juga. Ya, atau jari kaki, nggak batal juga. Atau mohon maaf, kemaluan, gerak-gerak berat, lebih dari 3 nggak batal juga. Sebab dia anggota dari anggota tubuh. Meskipun lebih dari 3 kali tidak batal. Kecuali ada satu gerakan yang buruk, meskipun sekali langsung batal. Ada satu gerakan yang buruk dalam sholat, meskipun sekali langsung batal. Contohnya melompat dengan 2 kaki, kayak pocong, lompat langsung 2 kaki, udah batal langsung meskipun cuma 1 kali. Atau seperti dengan memukul, sekali langsung batal, seperti memukul dan seperti tadi melompat dengan kedua kaki langsung batal, nggak perlu 3 kali. Wal wadabatul fahisyah wa darbatul mufridah, lompatan yang buruk dan pukulan yang keras, ya, dan pukulan yang keras. Ada 3 lagi, saya bacain saja. Wa ziyadatul rukun fi'liyin amdan, menambah rukun atau kurang rukun. Al-Fatihahnya nggak dibaca sengaja, ya, atau ditambah rukunnya, ya, rukunnya ditambah, ya, rukunnya jadi 2 kali gitu, padahal bukan surat Al-Fatihah batal. Wa taqaddumu ala imamihi bi rukunaini fi'liyaini, nyalip imam 2 rukun. Imam 2 rukun misalnya di jalan tol, misalnya 2 rukun, berarti imamnya masih berdiri, dia udah mau sujud, dia udah iktidal, batal rukun. Tapi kalau baru imam masih nggak batal, ngedahului imam haram, tapi nggak batal. Kalau dia cuma 1 rukun, imam belum ruku, dia udah ruku duluan. Ini kan makmum terlalu kreatif, imam masih belum ruku, ya. Walau yakul lahu kufuwan ahad, lobat, dia makmum ruku duluan, ini nggak batal juga, tapi hukumnya haram kalau sengaja, ya, tapi nggak batal. Tapi kalau imam masih berdiri, dia udah berdiri lagi, tidak batal karena 2 rukun dia salah, ya. Menyalip 1 rukun haram, berbarengan imam makruh. Biasanya orang di imamnya pada suku, itu kan kalau yang dari sujud, ya, lama tuh karena dia boleh kan, apa namanya, asal urat gitu, ya, dia boleh bersujud lagi, Allah, makruh udah berdiri sebelum ulama, ya, makruh, tapi tidak batal. Yang batal nyalip 2 rukun. Kalau yang disalip cuma 1 rukun masih batal. Wa takhallufu bihi ma bi ghairi qadrin, berbeda
niat qomis sholat, niat memutus sholat. Ya, ada tamu nih. Ya, saya mau udah ada jadi sholat, batal sholat sudah. Wa ta'liqu qatiha bi syai'in, menggantungkan sholatnya dengan sesuatu. Kalau istri saya pulang, saya batalin di sholat, istrinya pulang, batal sholatnya. Wa taraddudu fi qatiha, ragu-ragu memutus daripada sholatnya, termasuk yang membatalkan sholat. Akhir kalamihi musannif wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, silakan kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana hukumnya tidur silat tapi nyender? Yang kedua, pada waktu kebanyakan pada bulan puasa makan kurma itu memang kadang-kadang sudah nempel, tapi nggak waktu sholat nggak kemakan, itu kesenggol lidah, ada rasa manis. Itu ada rasanya. Iya, ada rasa. Ditelan ya. Ya itu kalau karena rasa manis tadi ludahnya kan mau ditelan masih sholat lama, kadang-kadang kan lama-lama setelah dengan sendirinya gitu. Itu yang ketiga, mungkin bisa dicontohkan sholat dengan keadaan duduk. Saya melihat di YouTube itu kebetulan itu contohnya orang asing ya, orang Malaysia sama Bangladesh, itu berbeda. Nah, mungkin barangkali bisa dicontohkan kalau versi Indonesia ini bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tidur dalam keadaan nyender. Tidur dalam keadaan nyender tidak membatalkan wudu. Kalau dalam wudu tidak membatalkan wudu, tidur dalam keadaan nyender. Begitu juga sholat dalam keadaan nyender, makruh saja hukumnya. Makruh hukumnya. Yang ini yang menyender dalam keadaan wudu. Kalau nggak dalam keadaan apa-apa, hukumnya boleh aja. Lagi nggak sholat, lagi nggak dengerin khutbah, dia tidurnya boleh-boleh aja kayak dia subuh atau lagi itu boleh-boleh aja. Tapi kalau lagi sholat, dia nyender, maka sholatnya masih sah. Tapi hukumnya makruh. Waktu sholat Jumat itu kan kebanyakan ada senderan itu kan, kita mendengarkan khotbah ya nyender. Nah itu yang emang enak dan bila pas sudah selesai ambil Jumat malam paling depan nanti sudah begitu ya enggak batal masih sah tapi makruh ya hukumnya makruh kecuali ada wujud seperti sakit. Kalau orang sehat masih muda ya malah tidurannya dia bagaimana batal enggak batal. Yang penting tadi apa pantatnya tetap rapat wujudnya ya, jangankan lagi berubah lagi sholat aja sendiri ini masih sah sholatnya ketiak itu enggak batal tapi hukumnya makruh ya, pahalanya berkurang ya. Kemudian yang kedua sholat oh ya korma di mulut. Kalau hanya sisa rasanya tidak batal. Sisa rasanya rokok, kemudian permen, tapi nggak ada wujudnya, hanya rasanya saja. Itu memang dibahas oleh ulama dalam kitab. Ya, kalau dia masih ada sisa-sisa dari rasanya saja, tidak membatalkan seperti gula-gula yang terkena lebih benar. Tapi kalau ada wujudnya batal sholatnya, baik dia puasanya maupun dia sholatnya batal. Kalau ada wujudnya, ini bekas rasa korban. Kalau bekas rasa korban yang ada di lidah tidak batal. Atau bekas rasa yang lain, korma, rokok biasanya, paling sering. Ya. Oh itu kalau di lem ada wujudnya ya enggak. Ya, tetap kalau ada wujud itu merasa yang ada wujudnya batal. Tapi kalau sisa rasanya, menurut pendapat yang pertama tidak batal. Hanya sisa rasanya. Pedas, sahur makan pedas. Begitu sholat, kan rasa pedas itu sudah di mulut. Enggak
sisa rasa enggak, meskipun ya secara apa namanya laboratorium rasa itu dari wujud, tapi kan enggak sampai sedetail itu ya. Dalam fikih itu kalau tersisa rasa maka tidak batal. Jadi tergantung umpamanya masih ada wujudnya maka ya kalau masih ada satu biji ya batal. Masih ada nggak kira-kira kalau kita makan kurma? Ada ya. Ada. Dan itu yang harus hati-hati. Kalau ada maka begini nih. Jadi kemudian kalau dapat kotor masjid kantongnya penuh. Kita lakukan saya nggak benar. Atau ini begini, ini apa? Ini daging sholat. Ini karena jangan dibuang. Hukum apa? Ya tapi kalau misalnya dia takut ketelan, ini kan nggak ada selesai. Ambil nggak kami proses dan saya ambil titik kantong sholat. Ini ya saya biarin dan ya. Jadi tergantung rasa atau lezatnya. Yang ketiga tadi sholat dalam keadaan duduk sebetulnya dalam mazhab Imam Syafi'i sholat dalam keadaan duduk sah bagaimanapun dia duduk. Yang berbeda yang mana gerakan bentuk sujudnya apa posisi duduknya? Gini, kalau ada yang mengatakan pertama kalau masih puasa berdiri dulu. Ya. Pada waktu mau sujud itu posisi duduk antara gerakan rukuk dan sujudnya itu harus berbeda. Ada yang mengatakan duduk, tapi ada yang duduk tapi hanya apa itu kepalanya saja yang kan ini cuma begini sama begini gitu aja. Lah itu nggak perlu. Padahal dia bisa sujud ya. Padahal dia masih bisa sujud sempurna. Mungkin kaki sakit ya, jadi posisi duduk di kursi. Jadi mencontohkannya itu dia cuma sepotong mencontohkannya dia itu. Baik, yang paling afdal sholat duduk itu dengan duduk iftirosh. Tapi bagaimanapun dia duduk sah, dia duduk begini sah, dia duduk sila pun begini masih sah. Allah, ini masih sah. Bagaimanapun dia duduk tetap sah duduknya. Ya, hanya saja yang paling terbaik cara duduknya begini. Ini yang paling terbaik. Allah dengan duduk tahiyat awal. Ini yang paling baik. Bukan apa-apa, bukan. Kecuali tadi, mohon maaf Pak Ustaz, saya nggak bisa duduk gitu. Di bangku boleh, di boleh, bagaimanapun dia duduk boleh. Nah, kalau dia masih bisa untuk sujud terutama, ya wajib dia bisa sujud. Dan rukuknya lebih pendek dari sujudnya. Allahu Akbar. Allah sujudnya seperti biasa. Pak Ustaz, saya nggak bisa sujudnya biasa. Nah itu baru ya. Allah Akbar tulis ini. Maka kalau dia nggak sanggup sujud, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya saja. Kalau dia tidak sanggup, tapi kalau dia sanggup, hendaknya dia sujud dengan sempurna. Ya, tapi kalau misalnya dia masih sampai berdiri tadi wajib berdiri kecuali sholat sunnah. Dia nggak bisa cuma apa tadi kan dia bisa berdiri, tapi dia nggak bisa berdiri. Dia bisa, tapi dia nggak bisa sujud. Nggak bisa sujud ya tadi ya. Dia bisa berdiri, tapi dia nggak bisa sujud. Bisa sujudnya. Jadi begini, ada yang sholat di bangku kursi ya berdiri. Pada waktu rukuk seperti biasa, tidak biasa, tapi begitu sujud dan duduk lagi, terus cuman diharuskan kepala gitu. Menurut di YouTube itu dia nggak sah itu. Berarti dia nggak sanggup sujud ya? Iya, dia sanggup berdiri. Jadi antara sujud sama rukuk tadi, Nggak sanggup. dia rukuk pun bisa, tapi waktu sujudnya yang nggak bisa. Nah dia mengatakan sujud itu kan kepala harus lebih rendah daripada rukuk tadi. Dan dengan sistem begitu katanya nggak sah menurut dia ini. Kalau keadaannya jadi seperti ini, berarti dia nggak bisa sujud aja dari tadi
Sebetulnya kalau dalam mazhab Syafi'i yang paling bagus adalah dia bisa berdiri. Allahu Akbar. Nah, ketika bisa berdiri, bisa. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, yang pondok sujudnya di berarti. Nah, kalau begitu dalam mazhab Syafi'i, dia tetap tadi ketika sujud, kalau dia nggak bisa sujud, begini, kemudian baru Gini dokter, saya praktekkan di kursi aja ya. ya, boleh Pak. Ya. Ini memang orang-orang kita langsung pakai kursi ya, tapi nggak apa-apa masih sah. Ya, ya. Ruku biasa. Ya, tidak. Kan begini. Nah, itu menurut itu biasa. Karena dia masih sanggup sujud nggak? Mau mengadapnya Dia duduk di kursinya begini. pupuk ini, dan dia lebih berat daripada kepalanya, berat daripada sujud ini. Karena dia duduk masih lebih. Memang syaratnya harus berendah. Syaratnya harus berendah. Maka kalau dia duduk berarti kepalanya harus berendah lagi daripada dia duduknya. Tapi kan nggak mungkin kita begini. Bisa pupuk juga ya, kita begini, ada begini, gimana? Kita kan nggak bisa pupuk sini ya, Sebetulnya dalam hadis ini tadi mau ruku jangan duduk, ininya buang. Sampai Allah dimana? Nah habis itu Allahu Akbar. Nah ini mestinya. Oh dia nggak bisa begini sama sekali. Oh ya makanya tadi kalau dia nggak bisa sama sekali. Tapi kalau dia bisa wajib. Dia bisa nggak? Bisa ke bawah. Dia nggak bisa di. Oh nggak bisa. Kalau nggak bisa sama sekali, dia bisa sholat sebagaimana dia bisa. Jadi nggak apa-apa. Kecuali dia bisa. Kalau dia nggak bisa, berarti dia nggak bisa begini bisa nih, sakit. Jadi begitu sudah mau sujud di sini, ini yang nggak bisa kan? Oh kalau bisa, kalau itu karena dia nggak bisa. Jadi kalau orang yang sakit dia nggak bisa, maka dia sholat sebagaimana dia bisa. Karena ada uzur dia sakit. Cuma yang jadi problem kalau dia bisa begini, itu baru nggak sakit. Dia bisa nggak begini? Bisa. Berarti itu bisa. Ya mungkin dia menjelaskan di YouTube itu dia bisa karena menganggap orang tersebut masih bisa lebih rendah. Tapi memang harus sujud itu lebih rendah daripada rukunya. Kecuali orang yang sudah tidak mampu. Kalau dia sakit nggak mampu sama sekali ya sudah. Berarti boleh. Karena dia nggak mampu sama sekali. Karena daripada nanti dia bahaya memaksakan. Ya karena ada sakitnya. Ya kecuali dia nggak sakit. Kalau dia nggak sakit nggak sakit. Ya sebab sujud harus lebih rendah daripada rukunya betul. Tapi di video itu nggak dikasih tahu apa dia sanggup apa enggak lebih rendah. Nggak dikasih tahu. Pokoknya begitu aja lah ya. Kalau rukuk begini, Ya. tapi nggak boleh harus duduk dulu baru. Iya betul. Tapi dengan catatan kalau dia nggak sanggup. Kalau dia sanggup nggak boleh nggak sah. Tapi kalau dia nggak sanggup tetap dia nggak sah. Karena dia nggak sanggup. Dia tapi menganggapnya begini. Jadi pada waktu rukuk kayak gitu, duduk dulu, baru kepalanya sedikit duduk, lalu didirikan, nanti sujud lagi, ada kerjaan lagi. Dia rukuknya posisi duduk. Itu bukan untuk menjasa begini nggak boleh berlebihan. Oh supaya lebih rendah. Tapi memang ada kaidahnya sujud, isyarat sujud harus lebih rendah daripada rukuk itu betul. Tapi bagi orang yang sanggup, kalau bagi orang yang sanggup, dia bisa sholat sebagaimana dia sanggup. Ya jadi catatannya dia sanggup apa enggak? Kalau dia nggak sanggup, maka dia tetap sah meskipun dia tadi kemungkinan untuk amal sujudnya sama. Tapi kalau dia sanggup nggak sanggup, ya
dilihat orangnya. Tapi bagaimanapun dia duduk sah kalau dalam mazhab Syafi'i. Bagaimanapun dia duduk, caranya pakai kursi kayak bagaimanapun cara. Yang penting tadi kepalanya ketika sujud lebih rendah daripada rukuknya. Ada kecualinya lagi tadi, kecuali dia sudah tidak sanggup dengan kepala lebih rendah dari itu. Ya sudah lah media masa operasi mata biasanya. Operasi mata kan nggak boleh rendah kan? Lalu begini, Allah Akbar, rukuk, sujudnya Allah Akbar, nggak apa-apa, karena dia sudah tidak